melalui wadah doa pagi ministry. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan hari yang baru Kau boleh berikan kepada kami. Saat ini kami Tuhan siap untuk menyembah-Mu, siap untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bawa hati kami siap. Terima kasih Bapa. Kami akan bermazmur, kami akan bernyanyi bagi Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama mengangkat pujian hatiku siap. Hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Aku mau aku bermazmur. Sama-sama katakan ya. Hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Amin Tuhan, aku kan bernyanyi, aku kan bernyanyi. Bangunlah jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau wajah. Hari yang masih bernafas memuji Tuhan, katakan hatiku siap. Ya Allah, ya Allah, hatiku siap. Amin. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama saya katakan hatiku siap. Katakan ya Allah, hatiku siap. Kami kan bermazmur, aku bermazmur, aku kan bernyanyi, bawa hatimu kepada Tuhan, katakan bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku kan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah lagi. Bangunlah, bangunlah
kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan kami membangunkan jiwa kami, bawa hati kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini, mari kita percaya akan setiap kuasa tangan Tuhan boleh turun atas setiap hidup kita melalui firman Tuhan saat ini, biar ada kekuatan baru, pengharapan baru di dalam kita. Haleluya, katakan dengan iman percayamu melalui pujianmu, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama katakan, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, ada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami, kekuatanku, angkat tangan katakan, tangan Tuhan sedang mendamai suatu karya yang agung. Saatnya berhenti, kau lihat baik kasih-Nya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita angkat kembali pujian ini. Katakan dengan iman, apa yang ku alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan dengan iman, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami melebihi kekuatan. Mari angkat hatimu, katakan dengan iman percayamu, bahwa Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung. Dia saatnya ganti berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan dia dan katakan, Tuhan sedang merendam
Sayangkan hatimu kepada Tuhan. Saat berdoa, kuasa bekerja, kuasa bekerja. Lagi katakan dengan iman, Tuhan jaya, kuasa bekerja. Saat kami menyembah, menyembah, kuasa bekerja, kuasa bekerja. Apapun masalahmu, taruh tangan di hadirat Tuhan. Percaya dengan imanmu, kuasa bekerja. Saat kami berdoa, saat doa, kuasa bekerja, kuasa bekerja. Lagi katakan, Tuhan percaya, kuasa sempurna. Saat ku percaya, saat ku percaya, kuasa bekerja, kuasa bekerja. Saat ku percaya, saat ku percaya, kuasa bekerja, kuasa bekerja. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Pakai bibir mulut lidah hamba-Mu. Urapi kami semua, baik yang mendengar maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semua? Hari ini di Korea salju. Jadi kalau lihat di luar ada salju. Tanda hari yang baru lagi yang Tuhan boleh kasih kepada saya di musim yang baru. Kemarin dingin, kalau salju di sini sudah agak hangat-hangat. Jadi saya bersyukur Tuhan masih memelihara kita semua sampai pada hari ini. Saya ingin menyampaikan langsung pada Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan sedang buat ke saya, sudah buat ke saya juga. Dan saya berharap saudara menangkap apa yang Tuhan mau buat juga dalam hidup saudara. Karena kalau kita perhatikan, sebelum Tuhan mencurahkan berkat-Nya, seringkali Tuhan ngasih tanda-tanda. Nah, firman Tuhan kali ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada 2 tanda Tuhan sebelum Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tanda janji Tuhan, selalu sebelum Tuhan memberkati bumi, apa yang Bapak Ibu tahu, kita membaca di Alkitab, dan Tuhan berjanji, sebelum Tuhan memberkati bumi, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah. Dia memberkati bumi. Apa yang tanda Tuhan lakukan pada waktu itu, yaitu ada apa? Pelangi. Artinya tandanya ada janji Tuhan melalui pelangi. Waktu Gideon minta tanda sebelum diberi kemenangan, Tuhan beri tanda melalui apa? Melalui api dan melalui bulu domba. Sebelum Tuhan memberi berkat hujan besar kepada Elia, apa yang Tuhan buat? Yang Tuhan buat, dia buat tanda awan kecil sebesar telapak tangan. Waktu Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, dia berkata apa? Perhatikan pohon ara. Pohon yang bertunas, apa itu? Itu semua tanda-tanda di bumi. Waktu Yesus bangkit dari kubur, Yesus meninggalkan kain peluh yang sangat rapi. Sudah terlipat rapi, dan itu tanda bahwa Tuhan akan datang kembali. Apakah itu cuma tanda supaya nggak berantakan terus dilipat kainnya? Enggak. Jadi ada gini cerita, kalau Bapak Ibu Saudara ke restoran mewah, mungkin pernah makan di restoran yang fine dining gitu, makanannya
dikit kecil gitu yang kalau kelihatannya nggak kenyang banget kalau gue makan. Tapi di atas itu ada serbet. Atau saudara mungkin makan di restoran mewah meskipun tidak fine dining, tapi pasti akan ada serbet di atas pangkuan kita, di atas meja, dan kita harus taruh di pangkuan kita. Fungsinya untuk apa? Kan untuk membersihkan makanan-makanan kotor sekitar mulut atau sekitar baju kita, ya kan? Nah, pegawai bintang 5 seperti restoran Michelin kayak gitu, saudara. Kalau saudara tinggalin serbet, dilempar gitu aja, atau saudara lipat rapih lagi, terus taruh di atas meja itu semua ada artinya. Artinya apa? Pelayannya tahu kalau saudara itu pergi sementara dan akan kembali lagi untuk menyelesaikan makanan itu. Jadi dia tahu apa maksud dari serbet itu. Mama saya pernah pramugari, dia juga tahu bagaimana cara-cara makan yang benar, memakai berbagai macam sendok dan pisau dan segala macam. Itu nggak sekedar makan, dia makan sup, nggak mungkin makan yang besar, termasuk serbet. Serbet itu, saudara, dia pergi, dia dirapikan lagi atau pergi diberantakan lagi, itu ada artinya, itu tanda. Dan yang Yesus lakukan, dia rapiin lagi kain itu, dan itu tanda. Kenapa? Kalau Yesus akan kembali lagi ke dunia ini untuk menyebut saudara dan saya, para mempelai Tuhan. Nah, Yesus selalu bicara melalui tanda. Sebelum Tuhan mencurahkan berkat besar dalam hidup saya dan saudara, itu ada tanda-tandanya. Dan seringkali tanda-tandanya itu nggak seindah sama yang kita pikir. Ada pelanginya, ada kain yang rapi terlipatnya. Nggak begitu juga. Kadang-kadang tanda yang Tuhan kasih ke saya dan saudara melalui pintu yang tertutup di depan. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan, it is not to break you and me, but prepare kita. Itu tidak menghancurkan saya dan saudara. Atau itu tidak membuat kita bisa bilang Tuhan itu nggak sayang sama kita. Tapi mempersiapkan saya dan saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan Tuhan tidak menyiapkan untuk hal-hal yang kecil. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup saudara dan saya. But He is God abundance. Tuhan yang sangat berlimpah. God of divine. God of terobosan, breakthrough. Dia Tuhan yang menyediakan yang begitu besar buat saya dan saudara. Jadi kalau saudara hari ini ada di musim menunggu, mungkin saat ini musim menunggu saudara, rasanya sakit sekali. Mau makan aja susah, mau ini mau itu udah nggak bisa. Saudara lagi di musim yang sangat pahit. Saudara harus yakin bahwa ketika Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar itu ada tanda-tandanya. Untuk apa? Supaya saya dan saudara tidak lewatkan apa yang surga sudah siapkan buat kita. Nah, kita mau belajar 2 tanda sebelum Tuhan memberkati. Sebelum Tuhan mau mencurahkan favor-nya, kemurahan hatinya kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah tantangannya tidak biasa. Tantangannya tidak biasa. Ya, kita lihat di sini. Saya rindu untuk Tante Yeni bisa membaca di Sakaria 13 ayat tunggu. Ayat 9. Tunggu sebentar, saya share dulu. Sakaria. Iya, sebentar. Oke. Sakaria 13. Ayat berapa ini? Kurang kelihatan. Ayat 9. Ayat 9. Tante Yeni, mohon bantu dibacakan. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara begini. Suara saya jelas terdengar ya? Ya, kedengaran. Oke, Tante Yeni. Silakan Tante Yeni, Sakaria 13 ayat 9. Maaf, tadi belum on cam. Belum dibuka. Siap, Tante. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat cerita di Sakaria 13, bagaimana Sakaria pasal 13 ini berbicara tentang masa pemulihan dari umat Tuhan.
Setelah bangsa Israel mengalami masa sulit, mengalami masa pembuangan, bangsa Israel saat itu telah melalui banyak penderitaan. Kenapa? Karena mereka sering meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari kehendaknya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, melalui Nabi Zakaria, Tuhan menyampaikan bahwa di situ akan ada masa penyucian. Akan ada pemisahan antara yang setia sama Tuhan sama yang enggak, akan ada pemisahan. Dan umat Tuhan, bangsa Israel harus melalui proses yang sulit terlebih dahulu. Pasal 13 ayat 9 di sini katakan, bagaimana ini menggambarkan bahwa sebagian umat harus melewati api pemurnian. Seperti emas, seperti perak yang dimurnikan, tapi Bapak Ibu Saudara bisa dilihat di sini, api ini bukan api yang menghancurkan. Kalau saudara baca di rumah, bisa membaca di Alkitab saudara, yang diceritakan di Zakaria itu maksudnya adalah api ini untuk membersihkan, untuk membentuk kembali iman daripada umat Israel. Setelah melalui proses itu, kalau saudara baca, mereka kembali mencari Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan lagi. Dan Tuhan menjawab mereka. Kesusahan saya dan saudara, pergumulan saya dan saudara, itu bukan tanda Tuhan sedang meninggalkan kita. Enggak. Itu tanda Tuhan sedang mempersiapkan kita. Banyak orang mikir mungkin ya, saya lagi mengalami pergumulan yang besar, artinya Tuhan lagi meninggalkan kita. Tidak, itu kebohongan iblis. Karena God is love, maka apapun yang Tuhan kerjakan itu karena kasih-Nya kepada kita. Tapi Tuhan bawa kita bukan ke suatu tempat yang indah yang kita bayangkan. Kita melewati tantangan yang tidak biasa. Jadi yang pertama, sebelum Tuhan memberikan dua tanda, sebelum berkat itu akan turun ke atas kita. Tantangannya saudara, tantangannya tidak biasa. Tantangannya tidak biasa. Kita lagi dibawa ke titik yang gak enak. Dia lagi bawa kita ke titik yang gak enak. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita, untuk mempersiapkan saudara dan saya. Semua di Alkitab ada polanya. Sebelum Yusuf masuk ke dalam istana, apa yang Yusuf dapatkan? Yusuf harus melewati pengkhianatan. Yusuf harus melewati perbudakan. Dia dipenjara, dia difitnah. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dia harus tinggal 40 tahun di padang gurun. Sebelum Daud memakai mahkota raja, Daud diburu seperti binatang. Dia dipaksa bersembunyi di gua, makanya Mazmur itu ada. Hidup dia seperti buronan. Dan bahkan Yesus sendiri sebelum memulai pelayanannya, Yesus dipimpin oleh Roh Tuhan masuk, firman Tuhan katakan, ke padang gurun. Yesus masuk ke padang gurun sampai dia berpuasa 40 hari. Setelah berpuasa apa yang dilakukan kalau saudara baca Alkitab? Dicobai oleh iblis. Itu ada patternnya. Tidak semua tanda-tanda itu selalu dengan pelangi. Sebelum ada terobosan, kita harus masuk di dalam peperangan. Sebelum ada berkat, selalu harus ada ujian. Dan sebelum Tuhan memberi kita sesuatu yang besar, Roh Tuhan akan menuntun kita. Sepertinya perjalanan kita berat. Dan kenapa Tuhan mengizinkan musim kesusahan itu ada? Karena Tuhan tidak tertarik ingin memberi berkat kepada saya dan saudara sebelum kita siap. Karena apa? Preparation always come before promotion. Persiapan itu datang sebelum promosi Tuhan turun dalam hidup kita. Siapa di sini yang mau terima berkat yang besar? Saya mau lihat tangan-tangan saudara. Tapi sebelum saudara menerima berkat yang besar, Tuhan mesti persiapkan kita dulu. Tuhan mesti mempersiapkan kita. Waktu itu saya berpikir kalau saya di Indonesia, saya SMP udah bisa bawa mobil ya. Anak saya Anaya umur 16 tahun. Meskipun saya sangat menyayangi Anaya, saya belum bisa kasih dia bawa mobil, saya belum bisa dikasih dia mobil. Kenapa? Karena di Korea dia belum umurnya bawa mobil. Anaya belum siap untuk menerima license, dia belum ada SIM. Naya belum siap menerima berkat di dalam bentuk mobil atau apapun itu. Kenapa? Karena harus dipersiapkan dulu. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak akan kasih apapun yang mata kita lihat baik. Kenapa? Karena kita belum siap untuk mengurusnya. 1 Korintus 3 ayat 2, 1 Korintus 3 ayat 2, sini saya akan baca begini. 1 Korintus 3 ayat 2. Ya, Tante boleh silakan membacakannya. 1 Korintus 3 ayat 2. Saya akan share. Ya.
Susulah yang Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat Oke, baik. 3. Terima kasih. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus aja menyatakan di sini susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Kalau saudara lihat jemaat di Korintus, Paulus bilang apa pada jemaatnya? Mereka belum siap makan daging. Jadi dikasih susu, firmannya dikasih yang lembek-lembek. Kalau Tuhan mengizinkan tantangan demi tantangan, Tuhan lagi mau memurnikan kita karena Tuhan mau memastikan waktu Tuhan kasih berkatnya bukan untuk hancurin kita. Kenapa? Kadang-kadang kita belum siap untuk terima berkat itu. Tapi Tuhan ingin memastikan saya dan saudara untuk kita naik bersama-sama Tuhan. Berkat datang itu tidak akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan mau berkat itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sakaria 13 ayat 9 saya sudah dikatakan. Beberapa dari saya dan saudara mungkin harus melewati masa seperti ini. Masa perapian. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara. Api bisa menghancurkan kayu. Api bisa menghancurkan semak. Api bisa menghancurkan ranting. Api bisa menghancurkan rumput, tapi api nggak pernah bisa menghancurkan emas. Justru emas yang keluar dari perapian bisa jadi murni, keluar dari perapian. Saudara dan saya bukan kayu. Saudara bukan ranting, saudara bukan semak. Tapi saudara adalah emas dan permata di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sampai melewati perapian itu, mungkin sampai hari ini, itu tidak akan menghancurkan kita. Percaya, justru akan menguatkan kita. Dia singkirkan apa yang mestinya nggak ada dalam hidup kita. Tuhan membentuk kita supaya bisa mengatasi apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memberikan ketahanan kita. Tuhan sedang memberikan kekuatan, kepercayaan benar-benar kepada Tuhan. Saya mengerti bagaimana rasanya mungkin kita nggak ada uang. Mau bayar uang sekolah nggak bisa, mau makan aja nggak bisa. Sampai di titik itu, di saat kita kuat memegang kepercayaan kepada Tuhan, untuk membentuk saya dan saudara, supaya semakin melekat, semakin nempel kepada Tuhan. Tapi buat apa semua itu? Karena itu adalah destinasi tujuan kita. Kita tidak bisa membawa iman yang lemah, yang weak faith nggak bisa. Karena masa ke depannya itu akan semakin parah, akan semakin butuh ketahanan yang besar dalam roh kita. Kita nggak bisa berjalan sama ketakutan. Kemana Tuhan akan membawa kita, kita harus punya mental yang kuat dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kadang iman kita itu ngancam Tuhan. Waktu dulu saya maksa Tuhan, kalau bisnis itu harus cepat goal. Tapi Tuhan mengajar saya dan Tuhan bilang, enggak bisa. Bukan begitu melangkah dengan aku, kata Tuhan. By faith dan by process. Itu bukan iman namanya kalau aku harus langsung jawab semua bisnis yang kamu mau. Bukan iman. Kamu harus melangkah dengan apa yang kamu enggak lihat. Bukan yang kamu lihat. Faith is not by sight. Iman itu melangkah sekalipun mau berhasil atau enggak, melangkah dulu. Coba aja dulu. Saudara, Nuh waktu disuruh buat bahtera, Nuh emang tahu waktu itu bahteranya itu udah ada. Sekalipun itu berhasil atau enggak. Waktu disuruh buat bahtera, boro-boro lihat bahtera yang besar yang Alkitab katakan tingginya 30 hasta, 15 meter. Ya, panjangnya 300 hasta, berarti 140 meter. Mana sih Nuh ngelihat itu bahtera itu, belum pernah ada dia lihat, bayangin tentang bahtera belum ada. Yang paling dia lihat cuma sampan kali ya waktu itu. Waktu Nuh buat bahtera, emang Nuh tahu kalau banjirnya bakal datang? Dia nggak tahu. Waktu Nehemia membangun reruntuhan dari gerbang-gerbang, apa Nehemia tahu itu akan berhasil? Nggak tahu juga. Waktu saya dulu, Michael, Pastor Tony, buat doa melalui Zoom ini, apakah kita tahu bisa bertahan tiap hari udah 5 tahun? Sampai hari ini. Nggak tahu. Waktu kita taat, memilih untuk percaya, dan kita memilih untuk melangkah, sekalipun tidak ada kepastian, tapi di dalam Yesus pasti aman. Amin. Caranya gimana? Nggak tahu. Waktu saya punya 3 anak tinggal di Korea yang mahalnya luar biasa, apa saya tahu? Enggak. Tapi saya taat, memilih untuk melangkah meskipun terkeok-keok. Jalan aja, mau gimana lagi? Waktu Petrus disuruh jalan di atas air, apa Petrus tahu dia bisa jalan di atas air? Enggak tahu. Dia cuma berjalan atas perkataan Yesus saja.
datang, come. Dan Petrus datang, mau ujung-ujungnya dia tenggelam, tapi cuma dia satu-satunya manusia yang jalan sama Yesus. And that is a faith. Kemana Tuhan akan bawa saya dan saudara? Tuhan gak akan bawa kita kalau kita masih kekanak-kanakan. Kita nggak bisa bawa iman yang weak, yang lemah. Makanya kita harus dipersiapkan. Mungkin pintunya saat ini memang ketutup erat. Kita harus dipersiapkan melewati tantangan-tantangan, melalui rintangan-rintangan. Karena kalau rintangan kecil saja, saudara dan saya nggak bisa hadapin, gimana rintangan yang besar? Karena semakin besar berkatnya yang Tuhan mau kasih, semakin besar juga tanggung jawabnya. Semakin besar berkatnya, semakin besar rintangannya pun semakin besar. Makanya saya dan saudara dibawa, dipersiapkan sama-sama dengan Tuhan. Saudara, musim persiapan ini tidak akan selamanya. Saat ini mungkin saudara di musim ini, musim perapian, musim persiapan Tuhan untuk mau membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan gak akan membawa kita sampai di titik ini. Tuhan tidak akan membawa kita sampai di level ini. Untuk apa? Untuk meninggalkan kita. Enggak. Orang Tuhan udah tolong kemarin, masa Tuhan sekarang nggak tolong? Tuhan yang sama yang sudah menolong waktu-waktu lalu, Tuhan yang sama juga yang menolong kita saat-saat ini. Amin. Untuk saya dan saudara dibawa melewati dan berhasil melewati bersama Yesus. Nanti kalau kita udah berhasil melewatinya, kita udah berhasil melewati air mata yang dulu dan kita terus tangis-tangisi itu, kita akan lihat ke belakang, waktu pada kita lihat belakang masa-masa saudara menangis, masa-masa saudara berdoa, waktu itu kita mikir, kita nggak bisa lewatinnya. Tapi ternyata berhasil juga kan. Waktu saudara kepada waktu sekarang dan nanti akan lebih luar biasa lagi tantangannya. Saat ini dengan kenyamanan saudara mendapat gaji terus tiap bulan, tiba-tiba stop, tidak ada. Perusahaan itu juga tidak bisa memberi gaji, ya semua tidak bisa mengalami apa-apa. Yang dulu saudara andalkan orang ini bisa membantu terus-terusan, anak saudara, cucu saudara bisa bantu, tiba-tiba nggak bisa bantu sama sekali. Saudara mungkin deposit terus yang aman, nyaman, tiba-tiba Tuhan cut semua. Waktu itu kita mungkin bisa mikir, saudara. Ya, kita nggak bisa ngelewatin. Tapi ternyata sekarang kita bisa lihat, waktu kita nengok, ternyata kita berhasil juga ya. Meskipun saya nggak ada uang, saya berhasil ya lewatin ini. Meskipun saya nggak ada gaji, udah bertahun-tahun, saya berhasil loh lewatin ini. Kenapa? Bukan karena Tuhan nggak sayang, karena itu bagian dari persiapan yang Tuhan mau bawa kita ke hal yang lebih besar. Dulu saya nggak tahu kalau Tuhan bawa saya sampai di titik ini. Tinggal di Korea, punya suami Korea, punya anak 3, kelola perusahaan, jadi chairperson, berbagai organisasi. Nggak tahu saya, saudara. Saya nggak pernah tahu Tuhan bawa saya sampai di hari ini. Nggak. Tapi yang saya tahu, puluhan tahun, bahkan beberapa tahun lalu hidup saya seperti neraka. Saya nggak tahu Tuhan bawa saya tinggal di Papua. Saya nggak tahu tinggal sendiri di Sragen, saudara. Cuciin pakaian dalam gembala. Saya nggak tahu tinggal sendiri di Lampung yang nggak ada di peta kali karena jauhnya. Di kampung Penengahan namanya. Saya nggak tahu Tuhan paksa saya untuk keluar kota, tinggal di antara sawah dan kandang babi bertahun-tahun sendiri tanpa keluarga. Maka keluarga saya tahu. Saya nggak tahu punya suami yang nggak punya apa-apa. Saya pikir hidup udah baik-baik aja. Ternyata pas saya ke Korea nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu saya harus ke Serambi Salomo yang membawa saya harus ke Majalengka. Saya nggak tahu ketemu suami sampai di Indonesia. Tapi di saat inilah saya tahu waktu itu adalah masa persiapan saya. Bagi saya kalau saya lihat it was a nightmare. Kenapa? Masa yang sangat susah. Dan ternyata itu adalah masa persiapan saya. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan itu, saya nggak akan bisa bertahan dengan hidup di Korea. Negara orang tidak ada keluarga, orang-orang Korea yang sangat keras, sangat disiplin, tahu aturan. Sedangkan saya orang yang nggak tahu aturan. Bayangkan bagaimana diproses dibentuk. Saya hanya tidak ada yang membantu sama sekali. Hanya andalkan Tuhan. Di situ saya tahu itu masa persiapan saya sudah siapkan. Di sini saya bisa jalanin. Saya nggak tahu kalau saya bisa lolos lewatin masalah demi masalah di Korea. Sudah menyelesaikan kemarin juga bisnis matching event antara 2 negara. Itu nggak mudah, saudara. Ketika saya melihat ke belakang, ternyata Tuhan lagi mendidik saya.
ternyata Tuhan lagi mempersiapkan saya untuk apa yang terjadi di depan. Dulu saya nggak tahu berbahasa Korea, bahasa Inggris aja broken English, berantakan yes no yes no. Saya nggak tahu kalau saya bisa punya wawasan untuk berkhotbah. Saya nggak tahu dunia bisnis, ekonomi, manajemen. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu semua sektor-sektor bisnis, teknologi, industri, semua saya nggak tahu. Tapi saya dipersiapkan. Dulu saya nggak ngerti. Waktu saya memilih tidak menyerah dan tidak menceraikan dan tidak cerai dengan suami saya, karena teman-teman saya kan udah punya pacar lagi dan segala macam ya, di lingkungan saya itu ada yang punya ini punya itu. Kenapa? Karena tidak mendapat ini, tidak banyak itu, karena biasa di dunia ya kan. Waktu saya memilih untuk saya taat sama Tuhan, nggak nyerah, dan saya tetap bertahan dengan suami, waktu itu nggak ada apa-apa. Atau waktu saya tetap memilih berjalan, taat, dan tetap percaya, Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan saya. Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Ketika berhasil melewatinya, sekalipun saat ini kita rasakan biasa kita ada uang dari anak-anak atau dari pekerjaan kita, tiba-tiba di cut tidak ada sama sekali. Pekerjaan gaji berhenti. Tapi kalau kita moving forward, kita harus ingat, Tuhan tidak sedang mengukur saya dan saudara untuk mati. Enggak. Tapi dia sedang menanam hidup kita untuk tumbuh, untuk berbuah, dan mempunyai kehidupan yang luar biasa. Dan pada saat yang tepat, saudara, Tuhan akan memunculkan sesuatu yang besar dari dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kadang posisi kita sudah di atas, hidup kita akan lebih banyak mengerti karena pengalaman kita. Kita akan lebih peduli kepada orang lain karena pengalaman buruk kita. Kita akan lebih mudah memberi karena dulu saya tidak bisa memberi, hanya menerima. Tapi saat ini Tuhan sudah persiapkan. Tantangannya Tuhan memberkati adalah, tuh tandanya adalah yang pertama, tantangannya itu nggak biasa. Sakit banget, saudara. Sakit banget. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pintu yang saya dan saudara harapkan terbuka, justru pintu akan tertutup dengan sangat rapat. Ayat terakhir saya minta Tante Yeni untuk boleh membantu membacakannya di Kisah Rasul. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Kita lihat di sini. Ayat 6. Ayat 6. Oke, ayat 6 ya sampai ayat yang 10, Tante. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10 yang menyatakan Ayat demikian. 6, ayat 6 sampai ayat 10. Iya. 10. Ya. Ayat 6 sampai 16. Kisah 16 ayat 6 sampai dengan 10. Iya, betul. Ya. Menyatakan demikian, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Iya, baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, Tante. Di sini ada dua hal. Yang ayat 6 di sini dikatakan, pada waktu Paulus dan Silas mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, tapi apa yang mereka hadapi, Roh Kudus mencegah mereka. Itu yang pertama. Roh Kudus mencegah mereka. Ayat yang ke-7. Setibanya di Misia aja mereka coba lagi untuk masuk ke daerah Bitinia, tapi apa firman Tuhan katakan? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus mencegah. Roh Yesus tidak mengizinkan. Paulus mengalami pintu yang tertutup. Yang nutup pintunya siapa? Roh Kudus. Yesus sendiri yang nutup. Semua rencana saudara akan gagal total. Kesempatan akan lewat dari tangan saudara. Dan saat itu Tuhan akan berbisik tuh. Iblis akan berbisik. Tuhan, kamu lihat tuh. Bagaimana, mana Tuhan kamu? Itu suami lo itu lo maki-maki aja. Dia nggak bisa cari duit. Nggak bisa hidupi anak-anak. Ya, mendingan kamu cerain aja itu suami kamu. Lihat anak-anak saudara itu. Mana bisa dia bisa bantu. Nggak bisa. Tuh percuma doa-doa, udah enakan tidur. Ngapain dengar-dengar firman Tuhan, orang pembicaranya juga penjahat.
Tapi demi kasih Tuhan saya mau kasih tahu, pintu yang tertutup itu bagian dari rencana Tuhan. Penundaan yang Tuhan itu buat bukan penolakan dari Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang menutup, yang mencegah. Kenapa? Karena di situ ada rencana Tuhan untuk membuat sesuatu yang lebih besar, termasuk dalam pemberitaan Injil pada waktu Paulus dan Silas dicegah. Kenapa? Karena pintu yang tertutup tidak selamanya tertutup. Kita sering komplain, kenapa nggak ada yang berhasil? Kenapa kok kita coba ini? Kita mungkin kakak saya pernah bilang, mungkin saya nggak berhasil di bisnis kok selalu fail, kok selalu fail. Gimana saudara mendapatkan berkat yang ratusan juta yang katanya nilainya miliar? Itu nonsen kalau kita nggak dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau kita dipersiapkan terlebih dahulu, hati kita itu akan siap. Jadi waktu kita terima itu, kita nggak akan jadi sombong. Kita akan gampang sekali, mudah sekali memberi, mudah sekali menyalurkan, mudah sekali. Waktu di posisi kita saat ini aja, waktu nggak ada apa-apa aja kita masih bisa sombong. Contoh seperti itu. Apalagi kita menerima berkat yang besar. Tapi gimana kalau mau bilang ke saudara, kalau pintu yang tertutup itu jawaban doa, saudara tambah terpuruk nggak dengar itu? Masa pintu tertutup itu jawaban doa? Dari mana pintu tertutup jawaban doa? Tapi itu yang terjadi. Roh Kudus, Roh Yesus yang mencegah. Pintu yang tertutup sangat rapat adalah bukti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya dan saudara rencanakan. Akhirnya apa yang Paulus dapatkan, luar biasa penginjilannya itu di Asia. Karena ketika Tuhan sedang menutup pintu, itu bukan untuk menyakiti saya dan saudara. Itu untuk menjaga kita, untuk masuk ke tempat kecil dan berbahaya. Tidak bisa ada di tempat ini. Dan Tuhan mau kita ke tempat yang besar dan aman bersama Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mimpi Yusuf besar. Waktu Yusuf mau masuk ke tujuan destininya. Destininya besar. Dia bilang dia akan semua bintang-bintang semua akan menyembah Yusuf ya. Apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan misi itu, apa yang terjadi? Pintunya tertutup rapat-rapat. Yusuf masuk sumur, dijual, difitnah, masukin penjara. Ketika Yusuf berpikir Tuhan jahat dan Tuhan membuang dia, Yusuf selesai pada waktu itu. Tapi Yusuf nggak berpikir seperti itu. Dia tahu Tuhan tidak membuang dia, tapi Tuhan lagi sedang memposisikan diri Yusuf berada di tempat yang Tuhan mau. Kalau Yusuf tidak pernah dijual, saya mau kasih tahu, Yusuf tidak pernah ada di Mesir. Harus dijual dulu, baru Yusuf bisa ada di Mesir. Kalau Yusuf tidak pernah difitnah dan dimasukkan di penjara, Yusuf nggak akan ketemu juru minuman. Kalau Yusuf nggak ketemu juru minuman, Yusuf nggak punya akses ke istana. Tapi ketika Tuhan memposisikan dirinya sampai dia masuk ke istana, kalau Yusuf bisa ada di Mesir, kelaparan tidak akan melanda Israel. Maka hari ini tidak akan ada bangsa Israel. Kenapa? Yusufnya nggak ada di Mesir. Tapi melalui patternnya yang ada masuk difitnah dulu, ketemu juru minuman, masuk punya akses ke istana, dia memposisikan masuk ke istana, saudara dia akhirnya menjadi orang kedua dari Mesir. Di Mesir posisinya. Bangsa Israel sampai hari ini masih ada. Kalau enggak, bangsa Israel enggak ada. Yusuf nggak bisa bawa keluarganya yang Israel itu. Awalnya. Kenapa? Karena nggak ada Yusuf di Mesir. Tapi karena Tuhan menutup semua pintu, untuk apa memposisikan Yusuf di tempat di mana dia seharusnya berada? Setiap pintu yang tertutup adalah langkah di mana Tuhan akan memposisikan saya dan saudara. Penundaan adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan apa yang terjadi ke Yusuf mungkin terjadi pada kita. Kita nggak paham. Kenapa pekerjaan nggak jadi kita dapatkan? Kenapa uang nggak jadi masuk ke rekening kita? Padahal sudah janji. Kenapa anak yang mesti transfer ke saudara tiba-tiba mengalami masalah berat? Kenapa hubungan kita nggak langgeng? Kenapa kesempatan kita tiba-tiba bisa hilang? Tapi jika kita bisa lihat apa yang Tuhan lihat, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika pintu terbuka, karena ternyata pintu yang kita lihat saudara, yang kelihatannya berkat itu ternyata kutuk yang datang dalam hidup kita. Saudara dan saya nggak pernah tahu, ketika anak saudara diterima di pekerjaan itu ternyata bosnya mengerikan, semua dipersulit, kerjaannya nonstop, mengerikan, mentalnya kena, seluruh karyawan membuli dia. Saudara nggak tahu, makanya sudah di-cut terlebih dahulu. Kita nggak tahu di balik pintu apa yang terjadi. Bukankah
Tuhan terlalu baik sehingga semua rencana si jahat dihalangi dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang itu rencananya kita itu udah paling bagus deh. Udah paling gold, punya duit itu paling bagus. Padahal ada rancangan si jahat itu yang masuk dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu Tuhan. Maka hari ini saya berdoa, sebab suatu hari yang kita pikir penolakan, yang kita pikir rejection, ternyata redirection. Kita lagi diarahkan ke tempat yang jauh lebih baik. Jangan milih untuk kecewa, jangan milih untuk marah, jangan milih untuk ngedumel. Apapun yang terjadi, mari kita memiliki hati untuk mengucap syukur. Semua pintu yang tertutup tidak akan selamanya tertutup. Dia mau memastikan karakter kita. Tuhan mau memastikan iman kita. Tuhan mau memastikan manusia roh kita yang kuat. Dan ketika Tuhan lihat kita udah teruji dan terbukti, disitulah pintu yang lain Tuhan buka. Wahyu 3 ayat 8 di sini dikatakan. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan. Wahyu 3 ayat 8. Di sini dikatakan, saya akan bacakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Dikatakan firman Tuhan di sini. Saya akan share. Ya, Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatan Ibu Yeni, kekuatan Patricia tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis itu, mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Melainkan akan kuserahkan kepadamu, sungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita rasa kita udah siap, padahal kita belum siap. Yang kita lihat itu berkat, ternyata itu jadi beban. Kenapa? Karena kitanya belum siap. Tapi firman Tuhan sudah menjanjikan. Paulus menerima ketika disuruh roh Tuhan pergi ke tempat lain. Dia tahu pintu ke Misia. Coba masuk lagi ke Bitinia, semua ditutup. Sama. Coba lagi kita dengan pikiran kita masuk ke tempat yang seolah-olah itu pekerjaan kita, itu akan ditutup. Dan ternyata yang Tuhan mau mereka pergi ke daerah yang namanya Makedonia. Dan ke sana mereka menjangkau jiwa-jiwa, terjadi mujizat. Berdirilah Filipi yang kuat di Makedonia. Waktu berbicara kepala penjara dan keluarganya bertobat, itu juga di Makedonia. Kalau mereka bersungut-sungut ketika pintu tertutup, maka tidak akan ada mujizat keajaiban bagi Paulus. Daripada maksa, saudara, mending milih percaya dan bersyukur. Daripada maksa akan frustasi sendiri. Kenapa? Karena setiap penundaan, setiap kekecewaan sedang memimpin saya dan saudara untuk sesuatu yang lebih kecil. Kalau kita masuknya dalam hal yang frustasi, dalam hal yang kita membuat itu sangat berat, kita bisa stres di situ. Tapi kalau kita milih percaya dan bersyukur, kita tidak maksa akan setiap frustasi kita. Kita tahu bahwa setiap delay, setiap penundaan itu, kekecewaan yang sedang seolah-olah memimpin kita, itu akan masuk ke sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Percaya kuasa sempurna saat percaya, saat percaya kuasamu bekerja. Saya rindu semua keluarga besar DPM katakan, Tuhan percaya angkat hatimu, angkat imanmu, kuasamu bekerja saat kami menyembah kuasamu, saat menyembah kuasamu sempurna, kuasamu sempurna saat percaya kuasamu, saat percaya kuasamu bekerja. Terima kasih Bapak. Terima kasih, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu hari-hari yang kami lalui tidak akan menjadi lebih baik dan lebih mudah lagi. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur. Kau memberkati kami semua tanpa terkecuali. Kami tahu
pintu-pintu yang tertutup, setiap penundaan. Tapi kami tahu di saat firman-Mu disampaikan, di situ pintu keajaiban terjadi. Kami sudah selesai melewati setiap pemrosesan pemurnian dari api itu, dan kami siap menyambut berkat Tuhan, kelimpahan, pintu-pintu yang terbuka, anak-anak diberkati, kesehatan kami Tuhan terbuka, terobosan baru terbuka di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang saat ini hadir dalam doa pagi ministry. Bersyukur ya Bapak Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Memberkati Mama Feni, Ibu Jenny, Ibu Kristi, Ibu Sonya, Bapak Johan Monangin, Ibu Kris, Bapak Bro Pierre, Bapak Reverend Tony Bastaman, Ibu Puci, Bapak Abraham, Ibu Marco Lengke, Ibu Hardi, Tuhan memberkati, Bapak Pastor Indra Wijaya, Ibu Stella, berkati Ibu Santi, Ibu Susanti, Tuhan memberkati, Bapak Pendeta Esra Apron, Ibu Maria Nonfomi, Bapak Bambang Pus, Ibu Lani Cindy, Bapak John Mamusung, Bapak Pendeta Gottlieb, Bapak Pastor Geoffrey Kairupan, Sister Verly Berdia, Bapak Michael, Ibu Grace Mercy, Bapak Rona Marolena, kau berkati Ibu Jenny, Ibu Stevi Karo, Ibu Iren Lambung, Ibu Edo Floris, Ibu Tirsa, Bapak Darwan, dan Ibu Serli, dan Ibu Sarah, semua Tuhan mengalami kekuatan dari Tuhan untuk kami menyambut berkat-berkat yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan. Yes. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya. Di sini ada beberapa yang perlu kita doakan. Ibu Maria, Brandon, Ibu Floris. Tadi juga mungkin di obrolan ada Pak Roli yang ada di Bali, tapi kami tidak tahu pergumulan apa. Mungkin ada informasi. Pak Roli masuk rumah sakit. Oh, oke, iya, iya. Ya, itu adiknya Pak Johan Monang. Oh. Kalau anaknya Ada lagi? random baru operasi. Marco, Ini hari, tolong Bu. tambahkan Harvey ya. Obatnya sudah mulai dikurangi. Ya, supaya ada pemulihan. Harvey. Baiklah, kita akan bersama-sama dalam doa. Sesaat kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang agung, mulia, dan perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Bapa di surga, karena sungguh besar kuasa-Mu. Nyata kasih-Mu Tuhan bagi kami umat ciptaan-Mu. Khususnya Bapa, kami sebagai keluarga besar yang ada di doa pagi ministry. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau nyatakan lagi kuasa-Mu yang ajaib dan besar Tuhan. Kami boleh lagi dipertemukan dalam satu iman harap kasih kepadamu. Kami ada dalam satu persekutuan yang indah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh diberkati dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan, bahkan lewat sabda firman-Mu yang sungguh luar biasa, lewat hamba Tuhan, Pastor Patricia yang Engkau pakai sungguh luar biasa Tuhan. Lewat doa pagi ministry di pagi hari ini kami percaya kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan lagi bagi kami Tuhan. Kami ditegur, disapa oleh Tuhan, namun kami juga mau dikuatkan, dihiburkan dan disegarkan lagi dengan berita firman-Mu Tuhan, untuk menyadarkan dalam kehidupan kami ini Tuhan, bahwa sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa, Maha Kasih, tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun dalam kehidupan kami seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan. Kami seringkali terpuruk Tuhan. Kadangkala kami seringkali kecewa dan hampir putus asa. Kami menyangkal Engkau, namun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat firman-Mu yang sungguh indah Tuhan pagi hari ini. Menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dan perkasa. Ketika ada pintu-pintu yang tertutup dalam kami menjalani setiap aktivitas, usaha kerja kami, pergumulan kami, ada penderitaan yang kami alami, sakit penyakit, kelemahan, kami menghadapi kesulitan ekonomi dalam setiap usaha kerja kami. Namun kami percaya Tuhan di balik semua itu ada pelangi kasih, ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu lewat hamba-hamba Tuhan, lewat kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di doa pagi ministry ini Tuhan. Kami boleh menjadi kuat kembali Tuhan. Kami boleh lagi bersyukur, bersukacita. Walaupun kami diperhadapkan dengan pergumulan, namun Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ada pintu-pintu berkat yang Tuhan siapkan. Dan itulah yang kami percaya Tuhan. Kami pun mengalami semuanya itu. Ada penderitaan yang kami alami, namun ada berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah Pastor Patricia yang boleh menjadi berkat di doa pagi ministry sebagai pengurus, bahkan sebagai hamba Tuhan yang senantiasa dipakai Tuhan untuk boleh membagi berkat, melayani kami Tuhan, untuk kami tetap terus mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan juga hamba-Mu ini Tuhan. Pastor Patricia dalam setiap tugas aktivitasnya, dalam perjuangannya, pelayanannya, baik yang ada di Korea maupun di mana saja, Tuhan pakai untuk dia beraktivitas, untuk dia melayani. Diberkatilah Tuhan. Kami percaya sungguh Engkau yang sudah memberkati banyak pintu-pintu berkat yang Engkau anugerahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kasih sayang Tuhan, hikmat kuasa-Mu Engkau anugerahkan selalu buat hamba-Mu Pastor Patricia bersama suami dan anak-anak yang ada di Korea. Kesuksesan, keberhasilan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu kiranya tetap tinggal menjadi bagian kehidupan keluarga Pastor Patricia. Engkau sehat-sehatkan mereka Tuhan, agar dalam melakukan aktivitas mereka tetap akan dimampukan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah buat hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Anak-anak mereka Tuhan diberkati masa depan mereka, dibuat sukses berhasil, menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, untuk menjadi berkat di mana saja mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga Pastor Patricia Yun dalam segala aktivitas kerja, bahkan usaha, perjuangan, pergumulan, pelayanan mereka. Terpuji Engkau Bapa di surga. Kami pun bergumul bersama Tuhan ketika saat ini ada saudara-saudara kami Tuhan yang sementara bergumul, berjuang untuk mendapatkan kuasa kasih Tuhan, untuk mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Engkau melihat mereka Tuhan semua. Dengan iman mereka kami percaya Tuhan akan mengubah. Tuhan akan menguatkan mereka dari pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit yang mereka alami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tuhan kasihani mereka yang senantiasa dengan penuh kerendahan hati bermohon, memohon pemulihan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan, bersama dengan keluarga dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Ibu Maria, anak dari Ibu Stella, Mama Tuhan. Kalau saat ini dalam pergumulan sakit,
Namun kami percaya lewat doa-doa kami semua, Ibu Maria akan dipulihkan kesehatannya, imannya. Engkau kuatkan, teguhkan imannya Tuhan, agar ia tidak akan goyah. Ia percaya sungguh ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan ketika imannya mau dipulihkan oleh Tuhan. Engkau tetap terus mengajar dia Tuhan untuk datang kepadamu, bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit. Ketika iman kami dikuatkan, di sanalah Tuhan nyatakan pemulihan. Ibu Stella dan keluarga, suami mungkin bersama anak-anak mereka, Tuhan berkati akan segala harapan kerinduan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak dari Bapak Evangelis Pierre, Tuhan, kalau saat ini Tuhan, dia akan mendapatkan pelayanan medis. Ada tindakan operasi yang akan dijalani oleh saudara Brandon ini Tuhan. Kami percaya lewat iman keluarga hamba-Mu, Bapak Pierre, Evangelis Pierre. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan tindakan operasi yang akan dilaksanakan, akan dilakukan oleh tim medis. Kami percaya tangan Tuhan yang sudah menjamah mereka. Segala peralatan medis yang akan digunakan juga diberkati oleh Tuhan. Para tim medis, dokter, perawat semua Tuhan. Ruangan yang akan dipakai untuk tindakan operasi. Tangan kasih Tuhan. Engkau akan merangkul dia, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga akan terlaksana segala tindakan operasi. Maka kasih sayang Tuhan, pemulihan, kesembuhan. Tuhan akan nyatakan buat saudara Brandon untuk boleh mendapat pemulihan, tindakan operasi boleh terlaksana dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan iman keluarga dalam pergumulan ini. Percaya sungguh bahwa Tuhan akan mengasihi mereka. Kami juga berdoa buat Ibu Floris, keponakan dari Bapak Pendeta Gottlieb Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Floris ini Tuhan. Engkau juga mengenal dia secara pribadi, mengenal imannya. Dia senantiasa ada dalam kerendahan hati untuk menaruh harap kepadamu. Tuhan, kasihani dia, pulihkan ibu yang terkasih ini untuk boleh mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dengan imannya, iman keluarga, Ibu Floris akan melihat kuasa Tuhan. Kesembuhan yang sempurna dia akan alami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Roli Tuhan yang ada di Bali. Engkau juga memberkati Tuhan. Ponakan dari Bapak Johan Monangin. Tuhan, kami percaya keluarga ini juga keluarga hamba Tuhan yang mau mencari Tuhan. Senantiasa mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Engkau pulihkan Bapak Roli ini Tuhan, agar supaya lewat imannya dia dipulihkan, disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Biar para medis yang ada di rumah sakit yang sementara menangani Bapak Roli juga diberkati, sehingga tindakan untuk mendapat kesembuhan akan dialami oleh Bapak Roli yang ada di Bali. Kami juga bersyukur Tuhan lewat Ibu Tirsa sebagai hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk adiknya Bapak Harvey. Kami percaya Bapak Harvey dengan imannya, iman keluarga, Bapak Harvey dipulihkan, disembuhkan. Dan dia tetap terus percaya bahwa kuasa tangan kasih Tuhan akan tetap terus menjamah kehidupannya, menjamah keluarganya, sehingga pemulihan demi pemulihan, kesembuhan yang sempurna akan dialami oleh Bapak Harvey yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak di surga, terpuji-puji Engkau Bapak. Kami juga yang ada di doa pagi ministry, mungkin juga kami mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Engkau kenal kami semua Tuhan secara pribadi. Engkau kenal iman kami, kerinduan kami, harapan kami Tuhan. Dalam kondisi kami saat ini mungkin kami mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Engkau pulihkan dan sembuhkan. Mungkin kami mengalami penderitaan, pergumulan dalam
kebutuhan ekonomi. Kami percaya tangan kasih Tuhan akan menolong kami. Ada pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan. Walaupun saat ini kami mungkin menderita, kami mungkin terpuruk, tertekan, namun kami percaya kami akan diangkat oleh Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami kuat teguh percaya bahwa Tuhan akan memberkati, membuka pintu-pintu berkat, asalkan kami tetap terus menaruh harap kepada-Mu, percaya sungguh Tuhanlah sumber segala berkat, sumber kehidupan yang akan tetap terus memberkati kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, berkati kami semua, bahkan tim pelayanan doa pagi ministry ini Tuhan, Pastor Patricia, Pastor Tony Bastaman, Bapak Johan Mamusung, Pendeta Gottlieb, Bapak Johan Monangin, Pendeta Jeffrey, Ibu Iren Lambung, Ibu Uci, Ibu Sonya, Ibu Stevi Karo, Ibu Erni Marbun. Tuhan, mereka pengurus doa pagi ministry. Kami percaya lewat hamba-hambamu ini Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bukan percuma kami ada di doa pagi ministry ini. Kami senantiasa dikuatkan, kami dihiburkan, kami senantiasa punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Kami saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain, sehingga lewat doa pagi ministry ini kami selalu diberkati. Ada sukacita iman untuk kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami saat ini Tuhan, yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Tony Bastaman yang ada di Amerika Tuhan, dalam pelayanannya kemana saja Tuhan pergi, sampai ke ujung bumi Tuhan pakai dia. Sungguh dahsyat Tuhan, lewat kesaksian-kesaksian imannya, karena dia adalah hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap dikuatkan lagi. Hamba-Mu ini Engkau tetap berkati dia Tuhan, dalam pelayanannya membawa jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Lani sebagai istri yang selalu mendampingi, kekuatan, kesehatan, sukacita, kemenangan iman senantiasa Engkau anugerahkan buat Pastor Tony Bastaman bersama istri dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga keluarga Bapak Pierre dalam pergumulannya bersama istri dan anak cucu diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Kami juga berdoa buat Ibu Grace tahun Lawani Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Ibu Jenny Esteliana, nah Tuhan Engkau berkati di masa tuanya bersama dengan keluarga, anak cucunya. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Tuhan Menangin bersama keluarga, anak cucunya diberkati. Kami berdoa juga buat Ibu Kristi dan Bapak Michael sebagai pengurus juga Tuhan, yang sudah memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, perlindungan, hikmat surgawi tetap Engkau anugerahkan buat Bapak Michael, Ibu Kristi sebagai pengurus yang ada di doa pagi ministry. Kami juga berdoa buat Ibu Sonya, Bapak Ronald Supit, keluarganya, sama anaknya diberkati dalam pelayanannya. Kami berdoa juga buat Ibu Santi Adeli Tuhan di masa tuanya bersama anak cucu. Kasihani dia Tuhan, hiburkan, kuatkan, teguhkan iman percayanya. Dia percaya sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Hiburkan mereka, berkati di usia lanjut bersama anak cucu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehat-sehatkan Ibu yang terkasih ini Tuhan, dalam menjalani aktivitasnya. Ibu Uci bersama suami, keluarga Pinontoan Mamusung diberkati oleh Tuhan bersama anak-anaknya. Ibu Feni Mamahit, orang tua kami, bersama suami, anak cucu diberkati oleh Tuhan di usia lanjut mereka. Kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera tetap menjadi bagian orang tua kami yang ada di Jakarta, di Pondok Kopi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Ibu Santi Tan, Engkau berkati bersama anak-anak mungkin ada di Amerika sana. Engkau berkati juga Bapak Abraham Henu Tuhan dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Beri hikmat bijaksana dalam pelayanan bersama dengan keluarga, ada damai sejahtera-Mu. Ibu Betty Hardi Tuhan, kami juga serahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih sayang bersama dengan keluarga. Bapak Darwan Tambunan bersama Ibu Sherly dan anak-anak yang ada di Bali Tuhan, kami percaya ini adalah hamba-Mu Tuhan
yang Engkau pakai di jemaat-Mu, di gereja di mana dia melayani, banyak jiwa dimenangkan. Diberkatilah segala tugas kerja pelayanan, usaha dari Bapak Darwan Tambunan yang ada di Bali, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Edo Floris, Tuhan Engkau berkati dalam aktivitas pelayanan bersama dengan keluarga. Ibu Erniwati bersama keluarga dalam pelayanan, dalam tugas aktivitas sebagai pendidik, diberkati Tuhan dengan kesabaran, ketabahan, dan sukacita untuk melayani. Kami berdoa juga buat Saudari Grace Mercy, Tuhan. Kasihani dia, Engkau mengenal dia Tuhan, kami percaya ia selalu mengandalkan Tuhan. Ia mau selalu berharap kepadamu, mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam setiap pergumulan aktivitasnya. Sehat-sehatkan dia, pulihkan kesehatannya, pulihkan imannya Tuhan. Engkau mengenal dia, kami percaya ia akan dimenangkan, ia akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Indra Wijaya di Bali. Engkau berkati dalam pelayanan aktivitasnya bersama dan keluarga. Engkau berkati Ibu Iren Lambung dalam pelayanan aktivitasnya di bidang sosial kemasyarakatan. Engkau juga pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Jenny Melonius, Tuhan di Bogor, Engkau berkati di usaha lanjutnya. Kami percaya lewat Ibu yang terkasih, keluarganya juga akan dimenangkan. Ibu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan keluarga. Usia lanjutnya, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Jeffrey Kairupan dalam pelayanan aktivitasnya bersama dengan keluarga, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Lani Cindy, Tuhan Engkau berkati dia juga dalam pelayanan dan aktivitas bersama dan keluarga. Berkati juga Ibu Maria Nonfomi, Tuhan mungkin masih dalam kondisi terganggu kesehatan, kami percaya bersama keluarga diberkati, kesehatan pemulihan Engkau anugerahkan buat Ibu yang terkasih. Kami juga berdoa buat Pendeta Gottlieb, Tuhan dalam pelayanannya bersama istri anak cucunya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Pendeta Esra Abdon, Tuhan Engkau berkati dalam pelayanannya di daerah Sulawesi sana Tuhan. Kiranya lewat hamba-Mu ini banyak jiwa dimenangkan. Bapak Rona Marolena juga Engkau berkati dalam tugas aktivitas pelayanannya. Kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Rona Marolena bersama dengan keluarga. Ibu Stella Mamahit di usia lanjutnya, dalam pergumulannya kami percaya Ibu ini mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, lewat imannya keluarga ini selalu diberkati dan dipulihkan. Terpuji Engkau Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Stevi Karo yang melayani di Doa Pagi Ministry dan di jemaatnya, di gerejanya. Kami percaya tangan kasih Tuhan, pintu-pintu berkat pasti Tuhan sediakan dalam pergumulannya, memperjuangkan kehidupan keluarga, dalam persoalan pergumulan yang dihadapi. Kami percaya lewat iman Ibu yang terkasih, Ibu akan melihat kemurahan, kuasa, kasih sayang Tuhan akan mereka alami dan nikmati. Karena Tuhanlah sumber segala berkat yang akan memberkati setiap orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Ibu Tirsa Yolanda juga Engkau berkati di jemaatnya, di gerejanya, di keluarganya. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau Bapak. Seluruh keberadaan, pergumulan, harapan, kerinduan kami yang ada di Doa Pagi Ministry, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal kami. Kasihani kami, tolonglah kami Tuhan. Anak cucu kami, keluarga kami ada masa depan yang indah. Beri roh takut akan Tuhan, roh kerendahan hati buat kami semua, buat anak cucu kami. Sehingga kehidupan masa depan anak cucu kami, keluarga kami lepas keluarga, diberkati, ada masa depan yang indah, yang cerah. Dan dibuat sukses, berhasil oleh Tuhan. Karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok desa, kiranya Engkau berkati dengan hikmat bijaksana dan roh takut akan Tuhan. Roh kerendahan hati untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang mereka programkan, yang akan mereka laksanakan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tidak ada pilih kasih, tidak ada pilih golongan atau kelompok tertentu. Tetapi mereka mau melihat Tuhan. Tuhan yang sudah memilih mereka, biarlah apa yang mereka lakukan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia sehingga
Negara Indonesia ini dipulihkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpuji-puji Engkau Bapa di surga. Seluruh keberadaan, pergumulan, harapan, kerinduan kami semua Tuhan. Kami hanya pertaruhkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami persembahkan doa ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan dan kekurangan dan kelemahan. Namun kami percaya Engkaulah jawaban bagi kami semua. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Menjawab setiap harapan kerinduan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan syukur permohonan kami. Dengarkan kami Bapa, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, diserahkan kepada pengurus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam doa pagi ministry, di dalam kesetiaannya, terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Bapak. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Patricia Yun yang telah membawakan firman Tuhan dan juga puji-pujian buat kita semua. Dan kita mengerti bahwa setiap pintu-pintu yang kelihatan yang tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan kita semua masuk di dalam rencana Tuhan dan menerima berkat. Terima kasih, biar diberkati di dalam setiap usaha pekerjaan dan terus maju di dalam Tuhan, di dalam pelayanannya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Marco Lengke dari Manado yang tetap setia di dalam doa syafaat buat kita semua pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan syukur, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk esok hari kita akan kembali di dalam doa pagi ministry setiap pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan esok hari kita akan menerima dan akan dilayani oleh Bapak Jeffrey Kayurupan, Pendeta Jeffrey Kayurupan dari Jakarta. Dan puji-pujian akan dibawakan oleh Ibu Feni Mamahir, serta doa syafaat oleh Ibu Grace Nadia. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Biarlah setiap kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan setiap kita mungkin yang dalam keadaan sakit, kita percaya bahwa kita akan diberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Sebelum kita akan menutup di dalam ibadah kita akan menerima berkat melalui hambanya. Kami berserah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus boleh turun atas saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saya dan saudara kembali ke rumah Bapa di kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah doa pagi ministry. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan pengharapan baru dan kemenangan baru dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak lupa kami juga. Terima kasih Pastor Patricia, terima kasih Kak Michael, terima kasih Bu Uci, terima kasih kita, Tante Penny, terima kasih semuanya, Om John, terima kasih Pak Tony.